pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita di dalam hidupku. Banyak yang
akan memulai, kami akan memuji, kami akan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila putus asa dan letih lesu, haleluya, berkat Tuhan satu-satuku pulang. Kau niscaya kagum oleh Dia. Katakan sekali lagi. Bila tobatkan melanda hidupku, amin. Bila putus asa dan letih lesu, itu berkat Tuhan hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan baik hiduplah. Amin, amin. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Amin. Berkat Tuhan mari hiduplah. Tuhan bagi Tuhan, kita mau katakan kami tahu nama kebaikan Tuhan. Amin. Bila tobatkan melanda hidupku, bila putus
saya sangat terkejut dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya secara pribadi. Saya pernah berjumpa pribadi dengan yang namanya Tuhan. Saya punya pengalaman pribadi di saat COVID. Waktu itu saya dalam posisi antara hidup dan mati. Dalam dunia roh saya didatangi Tuhan itu 2 kali. Yang pertama, dia bilang, dia cuma senyum sama saya, sepertinya dia mau bilang, saya temani kamu. Tapi pertemuan yang terakhir, waktu saya dikasih plasma, dengan senyum yang sama, dia bilang, saya sudah memulihkan kamu dan saya akan sembuhkan kamu. Dan pesannya waktu itu dia bilang, saya akan memberkati kamu. Tapi dia minta saya untuk menikmati berkat dengan cara ini. Saya nggak ngerti caranya Tuhan seperti apa. Kemudian saya dari perusahaan merasa bahwa ada yang tidak benar dengan kesehatan saya, sehingga saya dikirimlah ke Singapura untuk di check up penuh supaya tidak ada komorbidnya lagi. Saya pegang betul janji Tuhan tentang dia akan ke Singapura. Kemudian diabetes saya sudah diabetes ya, saya pakai insulin sudah 3 tahun saya pakai insulin dan itu 4 kali 1 hari. Jadi setiap kali makan itu antara 8 sampai 12. Mungkin kalau yang penderita diabetes sudah tahu ya, tepuk tangannya ya om jadi. Jadi setiap kali mau makan suntik itu sangat mengganggu ketika kita mau meeting, kita mau pejabat, makan siang harus ke kamar mandi dulu, harus suntik dulu. Selama 3 tahun setelah COVID itu, sebelum COVID saya sudah diabetes 3 tahun menjalani itu 4 kali harus suntik, sebelum tidur harus suntik 1 kali karena anak masih kecil-kecil ya. Saya jalani itu sampai akhirnya dokter Singapura bilang semuanya baik-baik saja, pankreasnya baik, semuanya baik. Kenapa harus pakai insulin? Oh saya nggak tahu dok. Oke, kita latih saja, kita obati saja ya. Jadi setiap saya dipasangin alat sensor untuk dilihat perkembangan gula darah saya setiap jam, ada grafiknya, itu dipasang di tubuh saya. Para bilangan saya dimonitor, ada alatnya kecil dikasih ke saya, itu saya harus kantongi terus. Tiap 1 jam saya harus monitor, karena ini dia terkonek dengan database-nya mereka di sana. Jadi setiap kali turun harus diputar, dikurangi. Setiap kali turun gulanya harus dikurangi. Sampai 1 bulan, loh sudah 0 ini, udah habis. Saya coba konfirmasi, dokter bilang udah selesai, nggak usah pakai insulin. Jalanin saja, makan boleh semua, sembarang, makan boleh apa saja boleh. Nggak ada pantangan, kalau dokter ini nggak ada pantangan. Beda dengan dokter Indonesia ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Aduh, gimana pantangannya? Akhirnya
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetap pada penyembahan Tuhan. Tetap pada hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Aku mau percaya karena kasih setiamu padaku, hatiku bersorak karena penyamaranmu. Aku katakan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesusku, karena Dia teramat baik, telah berbuat baik kepadaku. Tuhan yang dikasihi Tuhan, katakan percaya. Dan kami kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk saat pagi hari ini Kau boleh dilegakan melalui puji-pujian. Dan saat hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Biar melalui kebenaran firman-Mu kami lebih dipuaskan. Kami merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Acara yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu, baik pemimpin pujian, song leader, singer, maupun hamba-Mu yang akan mendengar kebenaran firman. Pakai luar biasa Tuhan. Dan kami boleh pulang dengan hati yang bersyukur, dengan pengharapan yang tidak pernah putus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan. Dan Kau beracara lebih dahsyat Tuhan. Dan kami alaskan doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan Yesus saja boleh sempurnakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diam dan tenang menanti pertolongan Tuhan. Diam dan tenang menanti pertolongan Tuhan. Kita lihat dulu ayat pokok kita di ratapan ya, Yeremia atau di terjemahan lain menurut Yeremia di ratapan pasal 3 ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 26 saya bacakan dengan firman Tuhan. Saudara ikut menyimaknya dan kita diberkati bersama-sama dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 26 dengan tema diam dan tenang saat menanti pertolongan Tuhan.
adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan kalau kita kaitkan juga di Amsal, di sana firman berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Kalau di ratapan tadi Nunu Yeremia berkata, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Lalu dijawab oleh pemazmur di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi diam dan tenang saat menanti kedatangan Tuhan. Saya menyimak kesaksian Pak Agus tadi seperti itu, ya. Dokter bilang ini bukan berarti ya bermasa bodoh. Kata dia di sini bukan berarti wis partai masa bodoh, enggak. Tetap dia juga berusaha apa yang bisa dia sebagai manusia. Ya kita sadar usaha manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ya, tapi kata berdiam dan tenang di sini artinya tidak menganggap itu satu penyakit yang mengerikan, menakutkan. Ya memang apalagi sudah divonis cancer pankreas misalnya, waduh, siapa nggak takut gitu lah. Udah bayang-bayang dengan cancer itu orang-orangnya sudah ketakutan. Tapi sekali lagi tidak fokus, artinya tidak menganggap, ya. Menikmati aja, kata Pak Ustaz, menikmati aja apa yang saya bisa nikmati. Dengan pekerjaan, dengan apa, dengan berkat-berkat pun saya nikmati. Makan aja Pak, tidak apa-apa, semua makan. Cuma memang ya batas diukur, ya diukur. Saya masih minum kopi pagi sore. Orang minum kopi mulu, oh ini minum kopi. Kenapa? Udah apa-apa. Dia kan takut terus. Tapi dokter juga ada kan baik juga Pak, sekali-sekali kopi hitam tanpa gula. Itu baik juga sekali-sekali. Ada tentu dengan ukuran kan. Ya. Mau makan durian, saya masih durian. Kalau sudah mau bawa ini poster nggak apa-apa. Ya. Cuma memang ya dikurangi daripada ngiler gitu. Kepengen cuma lihat aja. Ya nikmati. Ya sambil tidak menganggap nanti sakit ini, nanti begini. Waduh. Yang ada dalam bagianmu tidak ada padaku, yang ada padaku tidak ada padamu. Kita kira begitu. Jadi santai aja. Ya, tapi memang perlu juga usaha. Saya katakannya sebatas usaha yang memang terbatas. Tetapi jauh daripada itu, menanti dengan tenang, dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, dan kalau kita kaitkan di Keluaran 14 ayat 14, kalau bisa ditampilkan mungkin di slide. Keluaran pasal 14 ayat 14. Yang saya katakan cara Tuhan menolong kita ada beberapa jenis ya, beberapa model ya. Kita lihat sini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Ada saatnya saya seringkali ingatkan saudara, ada saatnya Tuhan menolong kita dengan cara seperti ini. Sampai diam aja. Diam di sini artinya tetap waspada, tapi bukan diam yang saya katakan yang tadi bermasa bodoh, enggak. Dia mengizinkan cara Tuhan yang bekerja. Diam dan mengizinkan bagaimana Tuhan untuk berbuat sesuatu untuk menolong saya. Itu Tuhan yang lebih tahu. Tapi ada saatnya juga ada ayat yang berkata, maju berperanglah dan ketahuilah aku menyertai engkau. Ada. Hadapi semua tantangan, hadapi semua, engkau maju berperang dan jangan lupa, Colalia, aku tetap menyertai. Berarti Tuhan juga ada di sana. Dengan cara bagaimana Tuhan menolong, selalu Tuhan ada. Bukan berarti dia suruh pergi, berangkat, jalan maju, dia sudah, tak tinggal sini. Wah, enggak. Tuhan enggak pernah. Selalu ada kata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Tapi ada saatnya juga untuk kita jangan sok-sok jago, sok bisa, sok kuat, terus mau melangkah sendiri. Tuhan seolah-olah menengah, Tuhan diam aja.
Contoh di perahu, waktu murid-murid terombang-ambing, keadaan situasi gelombang yang sama, tapi bedanya, Yesus mereka biarkan tidur. Sano capek dia biar kita hadap. Kita ini kan pengalaman. Masalah laut, Petrus, Simon, waduh, Tuhan tangkap mereka di laut kok. Bisa kami beres sekarang. Tapi terbukti selama mereka tidak kasih kesempatan untuk Yesus ikut bekerja, berkarya di dalamnya, selama itu kapal itu diombang-ambingkan. Waktu ada murid sadar, guru, apa sih? Yesus kan ada. Kok nggak dikasih tahu ya? Berarti guru, apakah engkau biarkan kami binasa? Dia Yesus juga bukan berarti masa bodoh. Nah, itu kalau Yesus tidur itu artinya di gelombang badai sekalipun Yesus tetap tenang. Orang kalau bisa tidur di tengah gelombang itu nih, kapal yang sedang terombang-ambing, dia tidur bisa ngorok, itu tuh luar biasa sudah. Luar biasa. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, memang murid-murid tidak kasih kesempatan. Merasa bisa, merasa aku mampu, aku bisa jalani. Sudah, jangan ganggu Tuhan, jangan ganggu Yesus, tidur aja. Jadi selama Yesus tidak difungsikan, tidak istilahnya nggak diandalkan, selama itu perahu itu tetap terombang. Suruh aku jalan, izinkan aku jalan dia, mendapatkan. Bang kata, jalan Petrus, jalan Petrus. Alkitab nggak mencatat berapa langkah Petrus berjalan di atas air, tapi saya kata waktu mau tinjak telapak kaki dan pijakan pertama di atas air itu sudah mujizat sudah. Gravitasi tarikan itu berat badan manusia di atas air, dia kalau di atas panci, koboan gitu. Ini danau di laut tuh sudah. Terus Petrus tidak tenggelam. Kok bisa? Tidak usah 10-20 langkah, 1 langkah aja turun itu udah mujizat. Waktu saja. Tapi karena Petrus juga manusia, di padang itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Terus apa titik Om kelilipan aja, Om tolong Om kasih jam 2 pagi. Kesini Om, aku sakit, saya kata kelilipan. Jadi kembali semangat itu. Begini kan? Ya boleh lah, maaf. Ini bukan mau menghindar, itu sudah tugas kami ya sebenarnya Tuhan. Tapi kan ada kesan kita mau demonstrasikan iman. Saya mau minta bantu doa, mau telepon, mau suruh datang juga, oke. Ada banyak jemaat juga yang jam tengah malam di telepon saya datang. Ya, subuh sakit anak, tidak bisa tidur sepanjang malam, saya datang. Kalau memang diminta untuk datang. Sebab ini, saya minta maaf Pak Agus Ulan, muncul ini dagangan jemaat Israel. Sebab punya pengalaman. Ada karena kita belum apa-apa, ini sudah jalan ya manusiawi Om, namanya manusia, oh ya betul lah. Tapi kita ini kan manusia, bukan manusia sembarangan. Kita manusia memang sudah, ya, kata firman sudah dilahirkan kembali. Orang di dalam Kristus tidak ada kutuk. Tidak ada kutuk orang-orang di dalam Tuhan, tidak ada. Kalau apa terjadi dia sakit, dia mati, itu bukan kutuk itu. Itu memang ada proses waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Makanya kalau kita mau menerima sesuatu umatnya, dan kalau dikaitkan dengan kata tenang tadi di Yeremia pasal 6 ayat 16. Yeremia pasal 6 ayat 16. Tolong ditayangkan. Kitab Nabi Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik,
tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ini manusia, egonya manusia itu. Ada pada mana ada. Misalnya kita mau jalan, selalu masuk, cari rumah seseorang dalam satu program. Pertanyaan lebih baik. Tapi ada kan sok-sok tahu, ada kan ada Google juga. Oh, mana sini ada Ibu Uri. Kita pernah mau survei tempat retret atau apa ya di mana? Ikut Google, Mbah Google. Kiri 500 meter tanah, 200 meter ke depan ada jembatan, cemplung, bukan. Tapi sampai di jalan yang masuk nggak bisa muter. Untung Yansen yang yang nyetir sauna laboratorium medis di Gresik, saya minta dia step. Jauh cukup jalan gemuk-gemuk betul-betul. Maka kamu akan mendapatkan ketenangan, hati yang tenang. Ada kan cara dan saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi kita sok-sok ada yang menciptakan jalan baru. Gitu. Sok-sok ciptakan jalan, ya bosan dengan jalan itu, sekali-sekali dengan jalan inilah. Tapi ada banyak yang gagal. Ya? Kalau kita tempuh jalan yang baik sesuai petunjuk firman Allah, maka firman katakan kita akan lewati dengan hati yang tenang. Mungkin jalan itu berbatu, jalan itu berduri, batu-batu cadas, sempit. Orang bisa berlenggang kaki itu jangan ke neraka, bebas ya, kemana-mana, tidak ada orang melarang. Begini nasib jadi bujana, kata Gustus. Tapi kalau di jalannya Tuhan ada kalanya memang berbatu-batu, berbukit-bukit. Ada jalan mungkin ada onak-onak duri. Ada jalan dengan batu-batu cadas. Salah melangkah tertusuk. Ya. Jangan kau dekati api yang sedang membara. Kalau kau dekati aku akan terbakar. Yo. Tapi ada caranya mendapatkan ketenangan. Ya. Kembali kita lihat di masalah berdiam, dikaitkan lagi dengan Yesaya 40 ayat 31. Sudah tahu ayatnya, sudah sering kali kita baca. Yesaya 40 ayat 31. Diam, nantikan Tuhan untuk dapat kekuatan baru bagi Raja Wali terbang tinggi melintasi badai-badai kehidupan. Itu kesimpulan garis besarnya. Ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jalan Tuhan itu luar biasa sudah. Rasanya melawan arus. Orang berlari nggak lesu, nggak capek itu di mana? Sistem mana sistem? Kita sering kali orang monitor. Pagi-pagi di mana? Di lapangan tol. Kita berpikir, ujung-ujungnya di kafe. Oh enggak ya? Temannya tapi sekali aja. Lawan arus, orang dunia lihat, kok gitu ya? Sudah gini, sudah divonis camp, sudah gini, kok tenang aja ya? Itu lawan arus namanya itu. Cara berpikir manusia itu tidak sampai ke sana. Hanya dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan. Ya? Makanya diam dan tenang saat menanti pertolongan Tuhan. Bisa usaha silakan. Tapi usaha yang seberapa sih mau usaha? Sedaya yang memuji aku, ia akan timbul seperti emas, ya. Ayub 23 ayat 10.
Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu yang sering saya katakan, bukan di blower, di etalase. Oh, wih, bagus. Tapi kalau sudah tahu, saya sering tahu pertambangan emas. Tuhan juga pasti siapkan berkat-berkat yang besar. Kesaksian Pak Ustaz terkait dengan itu. Senin kemarin sudah ditandatangani perluasan. Tuhan janji aku akan luaskan kemah-kemah dan kau akan jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan. Dan itu yang kita kerjakan, sebab itu kalau Tuhan izinkan satu ujian datang, kita lihat aja ujiannya. Kalau ujiannya kecil, yang berkatnya kecil. Terima ujian besar. Terima. Ya, puji Tuhan ya. Ayat terakhir kita lihat. Ayat terakhir ini di Mazmur 62 ayat 2. Ayat terakhir kita baca. Ini kita baca bersama-sama ya. Mazmur 62 ayat 2. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat siapa? Ini saudara dan saya kepada Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara pemain musik, seorang singer, untuk ada di depan kita menyanyikan satu dari awal. Kita akan beri Bapak Ibu saudara rindu hati yang di hadirat-Mu, wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segala dosa dari awal. Kita akan beri Bapak Ibu saudara rindu hati yang di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segala dosa dan sekarang mulai menghadirimu. Tuangkan hatiku, tuangkan hatiku menyembah Kau. Amin. Dari awal, dari hati yang sungguh betapa rindu ya Tuhan. Kami rindu melihat menanti pertolongan Tuhan.
Pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Amin. Dan sekarang layak menghampirimu, menghampirimu. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku angkat hatiku, menyembah. Ingin ku rasakan jamaah haleluya. Biar hatiku penuh melimpah kuasa-Mu. Biar hatiku melimpah kuasa-Mu. Sekali lagi, biar hatiku penuh. Biar hatiku penuh melimpah kuasa-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus yang diagung, Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kami terus tetap tenang dan berdiam saat menanti pertolongan Tuhan, ya dan amin bagi kami yang percaya kepada-Mu. Haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Betapa rindu hadiratmu memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segala dosa
mengenalkan kehidupan kami. Dalam melewati kehidupan ini, manis pahit kehidupan kami. Kami percaya di saat kami berserah, di saat kami dekat, di saat kami terus berharap kepadamu, tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Engkau. Setiap pergumulan kami, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pujian, kesaksian, bahkan pemberitaan firman-Mu sudah meneguhkan setiap kami pada pagi hari ini. Sehingga kami semakin mengerti bahwa di dalam kami beribadah kepadamu, di dalam kami, oh Tuhan, melayani Engkau, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau mengerti setiap bahasa air mata kami, dan pertolongan demi pertolongan terlalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami percaya hari-hari kehidupan kami Tuhan terus menuntun ya Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami kepada setiap rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani dalam kebenaran firman-Mu, terus pakai kehidupan hamba-Mu semakin indah. Berikan kekuatan, kesehatan, semangat yang baru daripada Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan yang hamba-Mu boleh kerjakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bahkan setiap kami yang ada pada pagi hari ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami juga akan mengulurkan tangan kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bila setiap tangan yang terulur, Tuhan perhatikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doakan dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur kami naikkan Tuhan. Berakhirlah sudah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah diberkati pujian, penyembahan, kesaksian, bahkan firman-Mu sudah memotivasikan kami Tuhan belajar menanti, dan dengan diam pertolongan Tuhan saat Allah menolong, saat itu juga kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang sudah melayani, baik sony dan singer, pemain musik yang sudah menangani LD proyektor, penerangan listrik, sound system, penerima tamu, petugas kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu. Doa kami Kau berkati semua Tuhan, dan Kau pakai lebih hari, lebih heran, lebih indah lagi, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan yang beri persembahan maupun yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan tolong Kau berkati, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan buka tingkap langit, pintu surga terbuka, berkat Allah tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Berdoa buat keluarga, jemaat, pribadi, mungkin ada yang sakit, ya Tuhan jangan panasan, dan yang lain-lain juga yang tersembuhkan, supaya tubuh yang sehat kuat, mereka tetap setia untuk beribadah, bahkan mencari Tuhan. Berdoa buat Pak Agus, Ibu Ulan, dan keluarga,
Kau tolong mereka Tuhan. Kalau saat ini mereka ada bersama kami, dan selanjutnya di mana mereka akan berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tutup memberikan kuasa-Mu, terlebih buat proses pemulihan kesehatan Pak Agus, Tuhan jamah, dan Kau terus jamah sampai sembuh sempurna, dan Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan apa yang mereka kerjakan, tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati semua anak-anak mereka dalam sekolah, Tuhan jadi berhasil untuk kemuliaan. Setelah minggu berjalan ini, kegiatan aktivitas hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan bertugas, persiapkan urapan-Mu, khususnya kami hamba-Mu, yang bersama Ibu Gembala dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Kurang lebih dari 500 sampai 600 orang akan berkumpul di SAB Batu Malang Tuhan untuk reuni 70, untuk mengingatkan kami puluhan tahun lalu kami bersama di asrama, menangis bersama, bersuka cita bersama di dalam hadirat Tuhan, dan kami bersyukur kami masih ada sebagaimana ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, di kota, di desa, di tempat terpencil, Tuhan sertai, dan bahkan bangsa negara, pemerintahan kami, tingkat daerah sampai ke tingkat bawah. Tuhan tolong yang hikmat daripada Tuhan jadi bagian mereka, roda kepemimpinan mereka berjalan baik, bangsa kami dibawa kepada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni salah dosa kekurangan kami, ampuni juga orang bersalah kepada kami. Mari jangan jemaat sedang kasih Tuhan, kita akan keluar kita dengan iman. Sebelum kami pulang, jemaat juga Tuhan akan menerima berkat Tuhan dari Pak Agus, Tuhan, Ibu Haryono menyediakan dari Pak keluarga Pak Agus, Tuhan berkati, kembalikan semua lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu. Daripada Allah Bapa, keselamatan, cinta kasih, kekuatan, kesehatan di dalam bilur-bilur Yesus pada jurusan kami, serta persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Pulang dan bawa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.